Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Agung Hidayatullah. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang intelijensi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat atau mendiskusikan tentang akal, di mana istilah akal ada kaitannya dengan intelijensi. Para pemirsa sekalian, akal ialah daya pikir untuk memahami sesuatu dan sebagainya. Akal juga diartikan sebagai pikiran dan ingatan. Dalam kajian antropologi, akal bermakna kemampuan untuk melihat atau memahami lingkungan. Para pemirsa sekalian, fokus pembahasan tentang intelijensi pada diskusi kontemporer di antaranya pada tingginya pencapaian level, tingginya pencapaian tingkat pendidikan, status, atau kekuatan yang lebih. Akan tetapi, hal itu kontras dengan pandangan Islam, di mana fokusnya adalah pemahaman spiritual. Dalam bahasa Arab, intelijensi adalah akal atau aqlun. Nah, kata tersebut mempunyai beberapa arti, termasuk akal, pemahaman, pengertian, pengetahuan mendalam, pemikiran atau kepandaian. Contoh penggunaan kata akal atau aqlun ada di surah Ar-Ra'd ayat 4. Di mana di dalamnya ada kata kunci berpikir. Pemirsa sekalian, akal pikiran dalam pandangan Islam merupakan satu dari 5 kebutuhan universal yang patut kita pelihara di samping keimanan, kehidupan, keturunan, dan kepemilikan. Berkat akalnya, manusia menjadi diperhitungkan atau lebih diperhitungkan dibandingkan makhluk yang lain. Dengan catatan, apabila akal itu dipergunakan dengan benar. Namun demikian, pikiran yang rasional perlu diproteksi, perlu kita lindungi, kita jaga dari keyakinan yang kurang tepat, yang salah, dari tahayul atau tipu daya. Hal inilah yang membuat sihir dan magis dilarang dalam Islam. Sebagai orang yang beriman,
Kita tidak seharusnya menelisik hal-hal yang tidak terlihat, terlebih kita tidak mempunyai kapabilitas untuk melakukannya, tidak punya pengetahuan untuk melakukannya. Sebab hal itu justru akan menjerumuskan kita pada kebingungan, keraguan, bahkan bisa jadi mempengaruhi keimanan kita. Maka dari itu, Al-Quran dan hadis mesti kita pedomani sebagai upaya menyelami dunia, sebagai upaya melihat lingkungan, dan untuk meningkatkan keimanan kita. Pemirsa sekalian, pengetahuan sebagai bagian dari aklun juga dinilai penting. Kita tidak bisa menggunakan intelijensi tanpa adanya pengetahuan. Nah, pengetahuan sendiri didapat, diupayakan melalui penggunaan pikiran. Kita paham benar dan salah, halal dan haram, melalui pemerolehan pengetahuan. Pentingnya pengetahuan telah didengungkan melalui wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW di dalam surah Al-Alaq 1-5. Belum lagi ada hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu atau pengetahuan bagi muslim dan muslimah. Nah, kesungguhan kita dalam memperoleh pengetahuan akan setidaknya membantu kita menemukan jalan lurus yang mengarahkan kita pada tujuan kehidupan di dunia ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disarikan bahwa ada 3 golongan orang berkenaan dengan pengetahuan. Pertama, pencari ilmu atau orang yang mencari ilmu dari Al-Quran dan hadis. Kemudian orang itu berperilaku sesuai 2 pedoman itu, lalu menyampaikan pada orang lain. Nah, golongan pertama ini dianggap sebagai golongan terbaik. Golongan kedua, orang yang mencari ilmu atau pengetahuan, membagikannya pada orang, namun tidak memenuhi kriteria seperti golongan pertama. Setidaknya dijadikan dengan tidak berlaku atau berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Golongan ketiga, pemirsa, ada orang yang menjauhkan diri dari Al-Quran dan hadis. Orang pada golongan ini tidak mencari ilmu untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi membagikannya pada orang lain, sehingga dianggap sebagai golongan yang terendah atau terburuk. Namun pemirsa, adanya golongan terbaik nomor 2 dan nomor 3 sebaiknya tidak lantas membuat kita
menjadi jumawa alias sombong. Dalam hal ini sombong dengan intelijensi kita, dengan akal, dengan pengetahuan kita. Karena di atas setiap orang yang berpengetahuan masih ada yang maha tahu. Berkenaan dengan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, perlu dipahami perbedaan antara ilmu yang wajib secara individual dan yang wajib secara komunal atau umum. Ilmu yang wajib dicari oleh setiap orang sebagai seorang individu, artinya untuk dirinya sendiri, termasuk wawasan tentang agama, seperti pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis, akidah, ilmu tentang syariat Islam, bagaimana cara sholat, toharoh, zakat, dan lain sebagainya. Sementara terkait dengan ilmu komunal, diantaranya ilmu tentang kedokteran, pengobatan, teknik, dan pendidikan. Artinya pemirsa, bila sebagian kita telah menguasai ilmu komunal itu, maka gugurlah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut atau mencari pengetahuan tentang ilmu komunal itu. Dan sebaliknya, apabila tidak ada satupun orang yang berusaha mempelajari, berusaha memperoleh pengetahuan tentang ilmu komunal tadi, maka kita akan mendapatkan dosa. Bahkan semua muslim akan mendapatkan dosa. Demikian pemirsa, diskusi kita tentang intelijensi dan akal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.